Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai diksi atau pilihan kata. Saya Ainul Wafia akan menjelaskan mengenai pengertian diksi atau pilihan kata serta pergeseran makna. Saya Zafira Sabera akan menjelaskan materi mengenai nilai kata. Saya Anditri Wahyuni Arif akan menjelaskan materi tentang gaya bahasa. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut. Pengertian diksi. Diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pergeseran makna. Terdapat beberapa faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama adalah kebahasaan. Perubahan makna yang ditimbulkan oleh faktor kebahasaan menjadi perubah intonasi, bentuk kata, dan bentuk kalimat. Contohnya, kalimat berita, ia makan. Makna berubah jika intonasi kalimat diubah. Misalnya, ia makan. Faktor yang kedua adalah kesejarahan. Kata perempuan pada zaman penjajahan Jepang digunakan untuk menyebut perempuan penghibur. Orang menggantinya dengan kata wanita. Kini setelah orang melupakan peristiwa tersebut menggunakannya kembali, dengan pertimbangan kata perempuan lebih mulia dibandingkan kata wanita. Faktor yang ketiga adalah kesosialan. Masalah sosial berpengaruh terhadap perubahan makna. Kata gerombolan yang pada mulanya bermakna orang berkumpul atau kerumunan. Kemudian kata itu tidak digunakan karena berkonotasi dengan pemberontak, perampok, dan sebagainya. Faktor yang keempat adalah kejiwaan. Perubahan makna karena faktor kejiwaan ditimbulkan oleh pertimbangan, rasa takut, kehalusan ekspresi, dan kesopanan. Faktor yang kelima adalah bahasa asing. Perubahan makna karena faktor bahasa asing. Misalnya, tempat orang terhormat diganti dengan VIP. Faktor yang terakhir adalah kata baru. Kreativitas pemakai bahasa berkembang terus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut memerlukan bahasa sebagai alat ekspresi dan komunikasi. Kebutuhan tersebut mendorong untuk menciptakan istilah baru bagi konsep yang ditemukannya. Misalnya chip, server, download, website, DVD, dan sebagainya. Nilai kata. Jika kita menulis atau berbicara, kita selalu menggunakan kata. Kata tersebut dibentuk menjadi kelompok kata, klausa, kalimat, paragraf, dan akhirnya sebuah wacana. Diksi bukan berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Beberapa makna dalam nilai kata. 1. Makna denotatif dan konotatif. 2. Makna umum dan khusus. 3. Kata abstrak dan kata konkret. 4. Sinonim. 5. Kata ilmiah dan kata populer. 6. Kata serapan. Penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia terdapat dua unsur, yaitu yang pertama, keteraturan bahasa atau analogi. Yang kedua, penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa atau anomali. Gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketetapan atau kesesuaian pilihan kata. Kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diekspresikan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita.
Gaya bahasa berdasarkan nada yang dihasilkan pilihan kata ini ada 3 macam, yaitu 1. Gaya bahasa bernada rendah atau gaya sederhana. Misalnya, dalam buku-buku pelajaran, penyajian fakta, dan pembuktian. Kedua, gaya bahasa bernada menengah. Contohnya, dalam seminar, kekeluargaan, dan kesopanan. Ketiga, gaya bahasa bernada tinggi. Contohnya, untuk menggerakkan massa dalam jumlah yang sangat banyak.